dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya kami berdoa. Amin. Baik firman Tuhan kepada tiga pertemuan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42 dengan berikut bacaan Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudara membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas apa yang terjadi untuk keluarga Ibu Gembala. Saat ini mari kita mengarahkan perhatian kita tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini sudah dibacakan tadi. Dan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini itu merupakan salah satu dari sekian bagian firman Tuhan yang sudah cukup familiar bagi kita semua. Kita sudah sering kali mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Bahkan ada juga yang membuat lagu menggunakan bagian firman Tuhan ini yang berjudul Maria dan Marta. Saya tidak tahu apakah lagu itu familiar di sini, tapi kami di Alor lagu ini cukup familiar. Liriknya ada di belakang saya, kalau bisa dilihat di situ. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta, yaitu Tuhan Yesus menumpang di rumah mereka dan Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Part terakhir dia bilang, "Martae, usio Martae." Itu sebuah nada kasihan terhadap pribadi yang bernama Marta. Nah, sekali lagi seperti saya katakan tadi bahwa bagian firman Tuhan ini sudah familiar. Sejak kita sekolah minggu sudah sering kali mendengar ini. Tetapi ironisnya sesuatu yang familiar ini sering kali salah dimaknai atau salah diartikan. Tema yang akan saya sampaikan pada bagian ini yaitu parispeto atau distraksi rohani. Pertanyaannya begini, apa itu perispeto atau distraksi rohani? Saya tidak akan menjelaskan itu di awal, karena saya berpikir bahwa ketika saya menjelaskan lebih jauh, Bapak Mama, saudara semua akan memahami apa yang saya maksudkan dengan perispeto, distraksi rohani. Ayat yang menjadi titik fokus kita atau penekanan kita ada di dalam ayat yang ke-40. Di situ dikatakan bahwa sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, saya akan menjelaskan bagian firman Tuhan ini dalam beberapa bagian dan berharap bahwa kita bisa memberikan perhatian untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Bagian yang pertama itu interpretasi atau penafsiran yang keliru terhadap bagian ini. Seperti di awal saya katakan bahwa kita sudah sering kali mendengar bagian firman Tuhan ini, tapi acap kali keliru dalam menangkap atau memahami. Ada beberapa hal atau beberapa penafsiran
Di sini saya list cukup 3 saja. Yang pertama, ada orang yang menafsirkan bagian firman Tuhan ini secara alegoris. Dalam arti bahwa mereka berpandangan bahwa Marta sedang melakukan pembenaran oleh pekerjaan atau pembenaran oleh perbuatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Marta mau terlihat benar dengan cara melakukan pekerjaan, dengan cara melayani Tuhan. Jadi di sini Marta merupakan lambang atau simbol orang yang hidup di bawah Taurat. Sedangkan saudaranya Maria adalah simbol orang yang menantikan anugerah Tuhan dengan cara berdiam terbuka terhadap anugerah Tuhan, atau bisa kita sebut dia merupakan lambang pembenaran oleh iman atau anugerah. Jadi dari kesimpulannya bahwa Tuhan mau menyelamatkan orang yang membuka diri terhadap anugerah, bukan orang yang datang supaya dibenarkan karena perbuatan atau pekerjaannya. Tapi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita tidak menemukan satu space pun, satu bagian pun yang menyatakan bahwa ini berbicara spesifik tentang pembenaran oleh iman atau anugerah, atau berbicara tentang keselamatan. Sama sekali tidak. Oleh sebab itu penafsiran alegoris ini perlu kita tolak. Sedangkan yang kedua, bagian firman Tuhan ini sering dipakai oleh kaum feminisme. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mengasihi perempuan, maka perempuan itu mendapatkan prioritas yang utama. Tetapi bagian firman yang sama juga digunakan oleh orang-orang yang kontra dengan paham feminisme. Mereka beranggapan bahwa ada 2 cara perempuan bersikap terhadap Tuhan dalam gereja, yaitu yang pertama diam sehingga dipuji Tuhan, maka instruksinya perempuan itu sebaiknya diam. Tetapi yang kedua, itu perempuan banyak bicara sehingga ditegur Tuhan, sehingga orang golongan kontra feminisme ini mengatakan tidak, perempuan itu harusnya berdiam karena berdasarkan konteks ini. Tapi kalau kita periksa, sebenarnya tidak kuat argumentasi seperti ini. Di sini tidak berbicara tentang feminisme dan juga kontra feminisme. Artinya apa? Kedua pandangan ini juga tetap salah. Yang ketiga, ada orang yang masuk ke bagian firman Tuhan ini dan kemudian tanpa beban, tanpa rasa bersalah, mereka melakukan pendikotomian atau pemisahan yang cukup signifikan atau cukup tajam antara pelayanan dan juga duduk dekat kaki Tuhan, atau duduk diam di bawah kaki Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemungkinan besar penafsiran seperti ini didasarkan dalam Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 42. Di situ dikatakan gini, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, the good part, sesuatu yang terbaik. Kemudian mereka berasumsi, oh berarti duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang bekerja untuk Tuhan atau melayani Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Marta ini orang yang sibuk pelayanan, sedangkan Maria adalah orang yang sibuk mendengarkan firman Tuhan. Di hadapan Tuhan itu ada 2 macam kehidupan, yaitu kehidupan melayani Dia dalam aktivitas, bahasa Latin, istilah Latin seringkali orang bilang via activa. Dan yang kedua itu orang yang ikut persekutuan doa, saat itu setiap hari rajin mendengarkan firman Tuhan. Ini disebut dengan istilah via kontemplatif. Nah, di sini terjadi perpecahan, seolah-olah sesuatu duduk dengar firman Tuhan, berdoa, saat itu meditasi itu sesuatu yang jauh lebih unggul ketimbang kita melakukan pekerjaan
untuk Tuhan. Benarkah demikian? Kalau kita mau secara jujur, justru penafsiran seperti ini banyak digandrungi, banyak disuka, banyak diminati oleh banyak orang. Sehingga mereka beranggapan bahwa kalau kita kerja untuk Tuhan itu sesuatu yang tidak memiliki nilai yang cukup tinggi. Maunya kita berdiam, mendengarkan Tuhan berbicara, berdoa, meditasi, dan lain sebagainya. Saya punya satu kutipan yang saya ambil dari Pak Ivan Kristianto. Dia katakan begini: sebenarnya problem dan Nazar ini bukanlah pada pembagian antara bekerja dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada teguran secara eksplisit bahwa Marta bekerja dan dipuji secara eksplisit bahwa Maria mendengarkan firman Tuhan. Di bagian yang lain, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk cepat-cepat bekerja karena hari masih siang dan sudah hampir malam. Tuhan Yesus juga memerintahkan orang untuk melakukan penginjilan pribadi dan juga penginjilan kota karena tuai yang banyak sedangkan pekerja sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan murid yang banyak bekerja. Artinya bahwa kalau kita periksa secara konsisten, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa bekerja melayani itu sesuatu yang lebih rendah. Justru banyak perintah dikatakan pergilah. Artinya bekerja itu sesuatu yang baik pula. Jadi yang saya mau katakan bahwa tidak ada dasar untuk kita mendikotomikan atau melakukan pemisahan yang cukup signifikan antara pelayanan dan duduk di dekat kaki Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian saya ingin sampaikan gini, mulai sekarang kita jangan beranggapan bahwa berdoa itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya sama, setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, atau tidak ada yang lebih superior dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya punya kedudukan yang sama. Saya pikir saya sampaikan secara cepat, Bapak Mama bisa tangkap maksud saya ya. Bisa tangkap kan? Bisa. Kita lanjut pada poin yang kedua. Saya akan cepat saja. Kesalahan yang fatal yang Marta lakukan. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa sesungguhnya pelayanan dan duduk di kaki Tuhan ini sesuatu yang sama, tidak ada yang lebih unggul. Pertanyaannya apa yang salah dengan Marta? Maka saya beri subjudul pada bagian ini, yaitu kesalahan fatal Marta. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini saya akan mencoba memberikan penjelasan menyangkut kesalahan fatal yang dilakukan oleh Marta. Kita perhatikan ayat yang ke-40 di dalam Lukas pasal yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Untuk memahami ini, pertama-tama kita harus melihat konteks bagian ini. Bapak Mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, Yesus hidup sebagai manusia di Timur Tengah dengan kebudayaan Timur Tengah. Sebagai orang Timur Tengah, Yesus sedang bertamu di rumah Maria dan Marta. Dan dalam kebudayaan Timur Tengah, ketika ada tamu yang berkunjung, maka tuan rumah akan menyuguhkan makanan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada tamunya yang datang. Saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Pak Billy Kristianto, dikatakan begini: di dalam kultur kuno, salah satu kebajikan yang sangat perlu adalah keramat tamahan, termasuk juga di dalam menyambut orang, membuka pintu rumahnya. Maksudnya apa? Marta yang tiba-tiba kedatangan tamu Yesus dan rekan-rekannya, secara budaya kultur ini membuat Marta tanpa ada instruksi, secara natural, secara alami, dia pasti berpikir apa yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Apa yang harus dilakukan dalam menyambut tamu ini?
dia mau mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan untuk Yesus dan murid-muridnya. Karena apa? Itu adalah budaya yang ada pada waktu itu. Sesuatu yang aneh jika ketika Yesus dan murid-murid datang, kemudian Marta hanya berleha-leha, cuek tamunya. Itu tidak ada dalam konteks budaya Timur Tengah. Jadi pada hakikatnya yang salah di sini bukan aktivitas pelayanan Marta. Marta melakukan sesuatu yang benar. Apa yang dilakukan oleh Marta adalah bagian yang wajar, bagian yang wajib dalam kultur setempat. Selain itu, jika memang aktivitas pelayanan Marta adalah sesuatu yang salah, maka secara logis mestinya Tuhan Yesus menegur Marta sebelum dia memulai melakukan pekerjaan ini. Tetapi toh kalau kita membaca teks ini, tidak ada instruksi dari Yesus untuk berhenti sudah, jangan kerja, jangan sibuk-sibuk lah. Tidak. Justru memang kultur waktu itu seperti itu. Jadi tidak salah dengan apa yang Marta kerjakan. Pertanyaannya begini, kalau begitu, di mana letak kesalahan Marta sehingga Marta mendapat keteguran? Kalau saya sebut ini sebagai teguran yang berharga dari Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayat yang ke-41. Di situ dikatakan begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya menemukan satu artikel, tulisannya begini. Kesalahan Marta bukanlah karena ia melayani, karena status hamba yang melayani sangatlah dihargai dalam kekristenan. Aku melayani adalah moto dari keluarga Allah. Kesalahan Marta juga bukan karena ia banyak melayani. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang terlalu banyak untuk Tuhan. Sekali lagi, pertanyaannya adalah apa kesalahan Marta sesungguhnya? Untuk menjawab itu, marilah kita kembali pada bagian firman Tuhan. Fokus kita pada ayat yang ke-40 secara khusus dalam satu kalimat yang saya garis bawahi di sini. Dikatakan ini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Garis bawahi kalimat sibuk sekali melayani. Bapak, mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Sekali lagi, disclaimer ya, perlu kita catat, kita ingat bahwa sibuk sekali melayani bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi yang menjadikan masalah Marta adalah di tengah kesibukannya melayani ada sesuatu yang salah di dalam hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya. Kita perhatikan ini. Pendeta Ivan Kristianto dikatakan ini. Menurut Calvin, problem ini muncul bukan karena orang yang satu bekerja sedangkan yang lain beribadah, melainkan muncul dari sikap hatinya. Orang yang satu beres sikap hatinya sedangkan yang lain tidak beres. Sikap hati Marta tidak beres sehingga dia tidak diperkenankan oleh Tuhan, sedangkan sikap hati Maria beres sehingga dia diperkenankan oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saya menganggap bahwa kesalahan Marta di sini bukan soal pelayanan, melainkan soal sikap hati? Coba kita perhatikan sekali lagi ayat yang ke-10. Di situ dikatakan Marta sibuk sekali. Ini kalimat frase kuncinya, sehingga apa yang baik dilakukan Marta kemudian dianggap salah. Sibuk sekali. Bapak, mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, sibuk sekali dari teks kita Yunani ini itu yang menggunakan kata perispeto yang saya sebutkan tadi. Perispeto ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ditarik olehnya, perhatian kita hanya fokus pada aktivitas itu. Dalam hal ini pelayanan. Ada yang kemudian menyebutkan ini sebagai distraksi.
Distraksi ini bisa diartikan sebagai gangguan atau tidak bisa fokus. Dampak dari paraspeto atau distraksi ini yang kemudian menyebabkan mata melakukan blunder atau sesuatu yang keliru. Karena perhatian dia tertuju pada event, kegiatan, tanpa ada relasi. Jadi hatinya ini ada kurang beres begitu. Nah, sekali lagi saya katakan sibuk sekali atau perispeto atau distraksi ini yang kemudian membuat mata melakukan kesalahan. Yang pertama, ada perasaan mengasihi diri sendiri. Dari mana kita bisa tahu sih bahwa mata mengasihi diri sendiri? Kita kembali pada ayat ke-40, di sini katakan gini. Sedang mata sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, garis bawah ini ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Peduli kepada siapa? Peduli kepada Maria? Tidak. Peduli kepada dirinya. Dia mau fokus Tuhan itu tertuju pada dirinya. Karena aktivitas yang sedang dia buat. Karena pekerjaan yang sedang dia buat. Perhatian Yesus harus tertuju kepadanya. Orang yang mengasihi diri itu tidak ada kekuatan untuk memahami atau mengasihi orang lain. Dia mau semua energi, semua sumber yang ada pada orang lain itu tertuju padanya. Mungkin dalam konteks